Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa data digital kamu itu berantakan banget? Kayak lemari yang isinya udah campur aduk dan butuh dirapikan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal belajar cara merapikannya secara profesional lewat normalisasi database. Anggap aja ini metode Marie Kondo buat data kamu, biar semuanya punya rumahnya sendiri dan gampang dicari. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Seberapa sering kamu harus nyari data yang sama di beberapa tempat, atau nemuin info yang nggak konsisten? Misalnya alamat pelanggan di data penjualan kok beda sama yang di daftar pengiriman. Kalau ini kedengerannya familiar banget, nah itu artinya kamu yang kerja buat data, bukan sebaliknya. Yuk kita ubah keadaan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngertiin dulu masalahnya apa, terus kita belajar solusinya, kita lihat aturan mainnya, kita coba praktek langsung, dan terakhir kita bakal dapat sedikit wawasan level ahli. Jelas dan terstruktur, persis kayak database yang sehat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia data yang kacau. Ini penting banget biar kita paham. Kenapa sih kita perlu repot-repot ngomongin normalisasi? Ini tuh bukan sekedar gangguan teknis biasa ya, ini masalah bisnis yang nyata. Redundansi data, itu artinya informasi yang sama ditulis berkali-kali. Ini nggak cuma boros tempat penyimpanan, tapi juga bikin sistem jadi lemot. Dan yang paling bahaya adalah masalah integritas. Bayangin deh kalau alamat satu pelanggan beda di 3 tempat berbeda. Pesanan bisa nyasar, tagihan nggak sampai. Data yang nggak konsisten itu data yang nggak bisa dipercaya. Inilah kekacauan yang akan kita bereskan. Setelah lihat betapa kacaunya masalah tadi, sekarang waktunya kita kenalan sama pahlawan di cerita kita. Sebuah solusi elegan yang dirancang untuk membereskan semua masalah itu. Jadi, apa sih sebenarnya normalisasi itu? Gampangnya gini. Ini adalah proses memecah satu tabel data yang super besar dan berantakan, jadi beberapa tabel kecil yang rapi dan saling terhubung. Tujuannya cuma 2, ngurangin data yang diulang-ulang, dan mastiin setiap info itu selalu akurat dan konsisten dimanapun. Inilah fondasi dari database yang sehat dan efisien. Dan kutipan ini, wah, pas banget buat merangkum semuanya. Normalisasi itu bukan sekedar pilihan, tapi benar-benar sebuah keharusan. Ini soal membangun sistem yang bisa diandalkan dari dasarnya, memastikan data kamu jadi aset yang kuat, bukan malah jadi sumber masalah. Tentu aja, proses beres-beres secanggih ini tuh gak dilakukan secara asal-asalan. Ada serangkaian aturan yang jelas dan logis yang harus kita ikuti. Ini dia 4 pilar utamanya. Pertama, jangan ada duplikasi. Jadi info kayak nama dosen cukup ditulis sekali aja. Kedua, pastikan ketergantungan fungsional. Maksudnya, kalau tabelnya tentang mahasiswa, ya semua datanya harus tentang mahasiswa itu. Jangan nyampur sama info dosennya. Tiap baris data harus punya identitas unik atau kunci utama. Ketiga, kita pisahkan data secara logis. Info mahasiswa di satu tabel, info mata kuliah di tabel lain. Dan keempat, kita hubungkan lagi tabel-tabel ini dengan cerdas. Misalnya pakai NIM buat nyambungin data mahasiswa ke nilai-nilainya. Oke, teorinya cukup deh. Sekarang waktunya kita masuk ke sesi latihannya. Kita bakal ambil satu contoh tabel yang berantakan, terus kita ubah langkah demi langkah jadi beberapa tabel yang bersih dan efisien. Nah, ini dia studi kasus kita. Sebuah tabel yang umum banget ditemui, isinya data mahasiswa, mata kuliah yang diambil, dosennya siapa, dan nilainya berapa. Kelihatannya simple dan aman-aman aja kan? Eits, coba kita bedah lebih dalam. Ini dia tabel awalnya. Sepintas semuanya kelihatan baik-baik aja. Semua informasi yang kita butuhin ada di satu tempat. Tapi coba perhatiin deh, kalau Prof. Handoko ngajar mata kuliah lain juga, namanya bakal ditulis lagi, dan lagi. Nah, inilah yang namanya redundansi tersembunyi. Aturan pertama atau first normal form 1NF itu simple banget. Intinya, setiap kotak dalam tabel cuma boleh diisi satu nilai tunggal. Nggak bisa dipecah-pecah lagi. Misalnya, kamu nggak bisa masukin webs SBD dalam satu kotak mata kuliah. Setiap mata kuliah harus punya barisnya sendiri. Nah, yang menarik dari tabel contoh kita ini, ternyata dia udah memenuhi syarat 1NF. Setiap kotaknya cuma berisi satu informasi. Satu NIM, satu nama, satu mata kuliah, dan seterusnya. Jadi langkah pertama udah beres. Gampang kan? Sekarang kita naik level kedua NF. Aturan ini intinya gini. Setiap informasi non-kunci harus bergantung pada keseluruhan kunci utama. Di kasus kita, kunci utamanya adalah gabungan NIM plus mata kuliah. Tapi coba lihat, nama mahasiswa. Dia kan cuma bergantung sama NIM, nggak peduli mata kuliahnya apa. Nah, inilah yang disebut ketergantungan parsial. Dan ini yang mau kita bereskan. Caranya, kita pecah tabelnya. Kita buat tabel baru khusus untuk data yang cuma bergantung sama NIM, yaitu nama mahasiswa dan nilainya.
Dengan begini, informasi pribadi mahasiswa jadi lebih rapi dan nggak tercampur. Lalu, ini tabel keduanya. Informasi dosen kan bergantungnya sama mata kuliah, bukan sama mahasiswanya. Dengan memisahkan ini, kita sudah berhasil mengurangi redundansi. Nama Prof. Handoko sekarang cuma muncul sekali untuk mata kuliah web. Nggak peduli ada berapa ratus mahasiswa yang ambil. Oke, langkah terakhir buat contoh kita, 3NF. Aturan ini ibaratnya memotong jalur perantara. Intinya, sebuah data nggak boleh bergantung sama data lain yang bukan kunci utama. Jadi semua data harus lapor langsung ke bosnya, yaitu si kunci utama. Nggak boleh lewat mandor. Tabel mahasiswa kita? Aman. Udah bersih dari tadi. Nama bergantung langsung ke NIM, jadi nggak ada yang perlu kita ubah di sini. Tabel ini sudah lolos 3NF. Nah, tapi lihat tabel mata kuliah yang tadi. Nama dosen bergantung pada mata kuliah, yang bukan kunci utama. Ini ada perantaranya. Untuk memutuskannya, kita akan pisahkan informasi dosen sepenuhnya. Di sini, kita ganti nama dosen dengan sebuah ID unik, yaitu kode dosen. Dan tada, ini dia potongan puzzle terakhir kita, tabel dosen yang baru. Sekarang setiap dosen punya ID unik, dan nama mereka cuma disimpan di satu tempat ini. Jadi dari satu tabel yang agak berantakan tadi, kita sekarang punya 3 tabel yang super efisien dan saling terhubung. Inilah kekuatan normalisasi. Oke, kita udah jago nih soal aturan. Tapi, seorang ahli sejati itu bukan cuma yang hafal aturan, tapi juga yang tahu kapan aturan itu boleh sedikit dilonggarkan untuk tujuan yang lebih besar. Nah, disinilah ada trade-off. Normalisasi itu sempurna untuk sistem yang datanya sering diubah-ubah, kayak sistem perbankan. Integritas data itu nomor 1. Tapi, untuk aplikasi yang lebih banyak nampilin data, kayak situs berita, menggabungkan banyak tabel setiap kali halaman dibuka itu bisa jadi lambat. Makanya, para ahli kadang sengaja melakukan denormalisasi. Mereka menggabungkan lagi beberapa informasi biar waktu responnya lebih ngebut. Ini adalah pilihan strategis antara integritas dan kecepatan. Dan itulah perjalanan kita dari kekacauan menuju keteraturan. Prinsip-prinsip normalisasi ini menghilangkan duplikasi, membuat kelompok yang logis, dan menghubungkannya dengan cerdas, sebenarnya bisa kita terapkan di banyak hal di luar database loh. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah tahu aturan mainnya, bagian mana dari dunia informasi di sekitar Anda yang mau mulai dirapikan? Terima kasih sudah menyimak.